Hello, welcome to English class with me, Mrs. Vera. Today's lesson, we are going to talk about narrative text. Nah, kalian suka nggak sih baca buku cerita atau mungkin menonton suatu film? Bisa itu film Disney atau film-film yang ada di bioskop seperti itu. Selain itu, atau mungkin kalian pernah mendengar suatu storytelling. Nah, semua teks itu adalah naratif teks. Ya, contoh dari naratif teks bisa jadi story di dalam buku, cerita atau story dalam movie, story dalam storytelling. Nah, itu semuanya disebut dengan jenis naratif teks ya. Jadi, naratif teks is imaginative story to entertain people. Jadi biasanya cerita buatan atau karangan yang bertujuan hanya untuk menghibur si pendengarnya ataupun pembacanya. Jadi seringkali tidak nyata ya cerita naratif itu. Next, we are going to know what is the purpose of the narrative text. Jadi, social function dari teks naratif itu is to amuse or entertain the reader atau the listener ya. Jadi, untuk menghibur penonton atau pendengar juga pembaca dari teks yang diberikan atau story yang diberikan. Ini adalah function dari narrative text. Nah, berikut ini adalah generic structure dari narrative text. Mrs. Vera membuatkan pola di sini. Ya, pola yang pertama, garis lurus itu adalah orientation. Pada orientation ini, kamu akan membaca atau mendapatkan informasi mengenai karakter dari cerita yang ada di dalamnya. Dan itu adalah awal cerita atau background of the story. Ya, jadi biasanya ini adalah awal dari suatu cerita. Setelah itu, naik menjadi konflik atau complication. Pada complication ini terdapat problem atau masalah. Ya, ada problem. Setelah memuncak problemnya akan turun, yaitu disebut dengan resolution. Pada resolution ini adalah bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut, di mana akan berusaha memecahkan masalahnya dan berusaha untuk menyelesaikan permasalahannya. Setelah itu, biasanya di bagian akhir itu ada kode atau reorientation. Biasanya disebut begitu atau kamu pernah dengar dengan nama moral value atau pesan moral. Ya. Jadi setiap naratif story itu ada moral value atau pesan moral yang bisa kita ambil hikmahnya. Jadi nggak cuma dapat entertainment-nya aja, tapi juga dapat moral value-nya yang bisa kita pelajari sehingga dapat menginspirasi kita semua. Oke? Well, sekarang kita akan lihat yuk karakteristik atau linguistic feature dari narrative text. Yang pertama, kita menggunakan past simple tense. Boleh nggak sih pakai past tense yang lain seperti past perfect atau past continuous? Boleh ya, tentu saja boleh. Yang penting, tensesnya menggunakan past tense. Kenapa? Karena itu diibaratkan story tersebut di retelling, diceritakan ulang berarti sudah terjadi di masa lampau. That's why menggunakan simple past tense atau past tense yang lainnya. Selain itu juga ada adverb of time seperti once upon a time, long time ago, dan yang lainnya. Well, there are also direct and indirect speech, di mana di dalamnya karena dalam bentuk story yang diceritakan ulang, maka ketika narator menceritakan ulang story tersebut adalah disebut dengan indirect speech. Berarti tidak langsung. Sedangkan di dalam teks naratif juga terdapat direct speech yang misalnya seperti ini nih. Direct speech for example, Snow White said, I'm so sad. Nah, kalimat yang ada di dalam tanda petik itu disebut direct speech. Jadi seolah-olah Snow White itu ngomong langsung seperti itu. I'm so sad.
itu adalah omongannya yang diucapkan langsung oleh Snow White. Jadi disebut kalimat langsung atau direct speech yang bentuknya seperti ini. Kira-kira kalau indirect speech seperti apa, Miss? Kalau indirect speech itu diceritakan seperti ini contohnya. Snow White say that she was sad. Begitu. Jadi tidak ada tanda kurung atau tanda petik. Dua seperti karena ini diceritakan atau indirect atau tidak langsung. Nah, begitu ya. Sudah paham? Well, student, sekarang agar kalian tambah paham, kita lihat yuk contoh dari narrative text berikut. Well, student, this is the example of narrative text. Ini adalah contoh dari narrative text ya. Judulnya adalah Toba Lake. Mari kita lihat penerapannya pada contoh teks berikut. Paragraf pertama dan kedua menceritakan tentang tokoh utama kegiatan sehari-hari, pertemuan dengan istrinya dan perjanjian mereka. Bagian ini disebut orientation. Paragraf selanjutnya membahas tentang kehidupan tokoh utama dan keluarganya. Masalah muncul ketika ia memarahi anaknya secara tidak langsung. Telah melanggar perjanjiannya dengan istri tokoh utama pun menyesal dan meminta maaf. Namun istrinya tidak bisa memaafkannya. Bagian ini merupakan complication. Pada paragraf terakhir menceritakan akibat dari pelanggaran janji tokoh utama. Terjadilah erupsi gunung Merapi dan tepat sekelilingnya menjadi danau seketika. Inilah yang disebut bagian resolution. Sampai di sini kalian bisa paham ya? Oke? In the end, kita menuju ke language feature of narrative text. Oke? First, use adverb of time. Oke? Highlight yang berwarna biru adalah kata yang menunjukkan adverb of time. Second, use past tense. Yang kata kerjanya menggunakan verb to ditandai dengan highlight warna hijau. Oke, selanjutnya highlight berwarna kuning menandakan bahwa menggunakan direct speech. Dan highlight yang berwarna orange menandakan bahwa menggunakan indirect speech. Okay, well student, that's all my explanation today. Thank you for watching. Have a good day and see you on the next video. Bye!